Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita ya. Tadi ini masih lanjutan dari video yang sebelumnya, jadi masih terkait dengan ragam ya, ragam naskah di Indonesia yang akan mempengaruhi tadi ya sejarahnya Indonesia, sejarah masyarakatnya gitu ya. Eh, nah, ini kita akan bahas perkembangannya gitu ya. Jadi nanti kita lihat ada beberapa studi kasus gitu ya. Eh, Baik, kita langsung aja. Ya, jadi apa saja yang akan kita ini ya pelajari itu ya. Jadi ini ada beberapa tujuan kita mempelajari ini. Yang pertama adalah mengetahui perkembangan tipe lanskap atau taman dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua, mengenal tipe-tipe karakter, tipe-tipe atau karakter taman dan elemennya gitu ya yang dapat digunakan sebagai ide desain baru. Jadi tadi ya kita ngapain sih kita perlu belajar sejarah gitu. Selain tadi kita oh tujuannya adalah kita untuk melestarikan lanskap dari yang ada dulu gitu ya, kita lestarikan sekarang sehingga tadi kita bisa membangkitkan identitasnya gitu ya. Selain itu kita sebagai arsitek lanskap tentunya akan bisa menjadi ide gitu ya, ide dalam kita mendesain. Gitu ya. Apakah kita memang mau pure tadi ya, mau pure sejarah ini ya, melestarikan sejarahnya atau kita hanya mengadopsi kayak tadi arsitektur vernakular itu kan kita untuk mengadopsi. Jadi ada tadi ya, ada berbagai sisi yang bisa kita manfaatkan untuk dari mempelajari sejarah tadi. Kemudian memahami lanskap atau taman yang bernilai tinggi gitu ya, yang bisa menjadi masterpiece gitu ya. Oh, kalau misalkan Jawa itu kan ya masterpiece-nya seperti apa gitu ya. Masterpiece maksudnya yang memang dia menjadi eh ini ya yang sudah menjadi warisan. Makanya kan ada kalau di kita itu ada eh, yang diklaim sebagai cagar budaya gitu ya bahwa oh ini tuh ada peninggalan sejarah gitu ya, peninggalan sejarah yang memiliki nilai budaya turun temurun, warisan deh ya, warisan yang sudah diturun temurunkan gitu ya, yang dia punya nilai yang tinggi sehingga bisa menjadi masterpiece tadi ya gitu. Nah itu kita tentunya perlu memahami kenapa sih dia kok menjadi masterpiece gitu, apa nilainya gitu, apa elemen-elemen yang bisa membuat dia memiliki nilainya tinggi tadi. Sehingga tadi kita bisa, oh kita tahu kan, dengan kita tahu nih ada nilai tinggi itu, maka kita kita jadi tahu itu perlu dilestarikan. Nah, di sisi lain kalau kita tahu nih memahami karakteristiknya seperti apa, kita bisa mengadopsi itu. Gitu ya, mengadopsi itu di lanskap yang lain. Seperti itu ya. Jadi tadi ya, jadi selain kita mengapresiasi nilainya yang existing, kemudian kita lestarikan, kita juga bisa mengadopsi gitu ya. Tanpa tanpa apa ya, tanpa membuat yang aslinya tadi ya, yang naskah aslinya memang dia misalkan cagar budaya dan dia memang menjadi masterpiece itu jadi malah jadi turun nilainya karena kita tidak mengapresiasi. Nah, contohnya seperti ini, yang sering terjadi ini saya sering kali menyampaikan di kuliah saya adalah Siger. Ya, jadi salah satu elemen yang sangat-sangat menurut saya ini ya sangat sering sekali gitu ya kalau saya lihat gitu kan ya, sering sekali dijadikan sebagai simbol budaya Lampung gitu. Nah, sehingga ini bisa kita sebut tadi ya masterpiece. Tapi masterpiece kalau kita bisa asal-asalan me, mengaplikasikannya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, jangan sampai kita mengadopsi itu jadi menurunkan nilainya. Seperti Siger. Kita harus memahami Siger itu nilainya adalah dia tidak sembarangan. Siger itu adalah mahkota gitu kan ya. Kita harus memahami bahwa itu adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi, dihargai gitu. Sehingga nggak bisa nih misalkan kita asal-asalan oh taruh di pedestrian. Kan diinjek-injek gitu. Nah ini kan salah satu pengaplikasian yang menurut saya miss ya. Karena ya jadinya tadi tidak mengapresiasi dong gitu. Sehingga tadi nilai Siger itu jadi tidak punya nilai yang wah ini sakral misalkan seperti itu. Yang nggak sembarangan bisa dipasang ini kita masangnya misalkan di atas lampu gitu ya, di flyover ada Sigernya, di bangunan ada Sigernya. Nah, sebenarnya itu bagus untuk identitas gitu ya. Tapi apa tidak sebaiknya kita menggunakan identitas yang lain? Misalkan aksara Lampung gitu kan ya. Tiap bangunan harus menggunakan aksara Lampung. Nah, itu kan lebih identitas ya dibandingkan kita jadi menghilangkan martabat si Sigernya tadi. Seperti itu.
Ya, jadi kita harus bisa mengapresiasi Siger ini ya. Kalau memang ini kita mau jadikan masterpiece, kita harus hargai itu, tidak sembarangan, gitu kan ya. Sehingga kalau mau mengadopsi Sigernya, kita gubah bentuknya seperti itu. Nah, itu opsi-opsi yang lain banyak, sehingga nanti akan tercipta tadi ya, nggak sembarangan kita. eh, jadi kita mengapresiasi tadi Siger tadi itu, gitu ya maknanya. Oke ya, itu pengantarnya ya. Nah, kemudian apa yang akan kita bahas gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin lanskap sejarah gitu ya di Indonesia gitu, punya berbagai daerah, punya berbagai karakteristik lanskap dan masyarakat yang beragam juga gitu ya. Sehingga ini akan berkaitan dengan eh, ya alamnya gitu kan. Kita tergantung alamnya seperti apa akan mempengaruhi manusianya sehingga nanti akan terbentuk budayanya gitu ya, akan terpengaruhi oleh waktu dari masa ke masa gitu kan akan mempengaruhi skalanya gitu ya karena skalanya kan ada yang oh kita kalau dalam penataan rumah itu akan berbeda kalau pemukiman gitu kan berbeda lagi kalau misalkan kota gitu ya nanti ada pusat kotanya biasanya nanti kalau peninggalan dari kolonialisasi itu kan ada alun-alun nah itu akan mempengaruhi ya bagaimana menata dari segi skalanya. Oke, kemudian kalau ngomongin sejarah ya ada fitur gitu ya, fitur sejarah. Eh, kita memang kalau ngomongin zaman kan ada sejarah dan prasejarah. Prasejarah itu adalah masa ketika kita belum mengenal tulisan. Sehingga kita sebut prasejarah karena belum terbukukan gitu ya. Jadi kita hanya mempelajari itu hanya dari peninggalan-peninggalannya dari artefaknya gitu. Ya, jadi tidak ada peninggalan secara tulisan gitu. Kalau misalkan yang sudah masuk ke zaman sejarah kan kita kalaupun ada artefak itu ada yang artefak yang dia ada tulisannya sehingga itu menjadi bukti penguat gitu ya. Mereka kan saat itu mereka sudah mengenal tulisan sehingga mereka bisa menulis dan itu kita bisa pelajari saat ini. Kalau yang prasejarah kan nggak ada tulisan sehingga ya kita hanya mempelajari bahwa oh ini zaman dulu dari hasil kajian materialnya gitu ya sudah berapa tahun umurnya itu kan bisa ketahuan ya. Tapi kita hanya bisa menduganya karena tidak ada bukti penunjang dari tulisan tadi. Makanya ada prasejarah dan sejarah. Untuk feature itu ya atau elemen-elemen yang dijadikan peninggalan sejarah itu bisa dari sumbernya dari mana aja ya, yang di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah tentunya ya. Karena kan yang malah justru yang lebih banyak adalah di bawah permukaan tanah. Ya, tapi intinya di sumbernya bisa dari mana aja. Seperti itu. Kemudian informasi sejarah. Informasi sejarah itu memang bisa dari mana saja, dari tadi ya termasuk ada cerita rakyat, legenda, ya kalau misalkan sudah ada mengenal tulisan kan tadi ada catatan-catatan sejarah gitu ya. Nah, eh, makanya saya tadi sampaikan ya, ketika tidak ada catatan sejarah maka itu bisa jadi hal yang goib gitu. Yang dengan yang ada catatan sejarah aja masih bisa masih sesuatu yang goib gitu kan ya. Makanya biasanya ada butuh bukti sejarah yang primer ya, yang kuat itu adalah ada bendanya. Nah, itu akan menguatkan tentunya ya. Nah, sesuatu hal yang goib bukan berarti kita tidak percaya gitu ya. Kita harus tetap berasumsi bahwa itu bisa saja terjadi saat itu gitu. Bisa saja tidak terjadi juga gitu ya. Tapi ya itulah namanya sejarah seperti itu. Oke, peranan sejarah ya. Peranan sejarah ini tentu eh, sangat fundamental ya bagi manusia. Kenapa? Karena kita harus tahu sejarah kita gitu ya. Kita sebagai individu saja, kalau ngomongin manusia kan berarti masyarakat luas ya. Kalau kita secara individu saja, kita harus tahu sejarah kita kan, sejarah kita. Oh, kita lahir kapan? Bapak ibu kita siapa? Kalau memang misalkan terpisah gitu ya, atau bapak ibunya meninggal gitu ya. Jadi kita kan tetap harus tahu sejarah kita lahirnya kapan, bagaimana dulu kita kecilnya, itu kan akan untuk apa sih gitu ya? Untuk identitas kita kan. Kita jadi tahu, oh kita tuh eh, lahir tanggal segini, kemudian tahun segini, dulu kecilnya seperti ini, karakter kita seperti ini. Jadi kita akan tidak kehilangan identitas gitu. Jadi kita bisa menemukan eh, identitas kita seperti apa ketika dewasa kita berinteraksi dengan orang-orang dengan berbagai macam kriteria, karakter karakter eh, manusianya gitu ya. Kalau kita tidak kuat dengan identitas, ya kita akhirnya jadi ini kan ya. Sekarang kalau
bahas zaman sekarang kan mentalnya terganggu gitu ya, karena kita jadi nggak ketemu nih identitas kita seperti apa gitu. Makanya kita harus harus mengenal mengenal kita di masa lalu gitu kan ya, untuk identitas tadi. Nah, termasuk juga sebagai manusia ya, sebagai masyarakat luas kita harus tahu sejarah manusia itu seperti apa, sejarah masyarakat kita itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi itu ya, jadi kita kalau ngomongin manusia maka itu sifatnya jamak ya. Sesuatu yang jamak pasti akan ada adaptasi, ada interaksi gitu ya, ada perubahan-perubahan, nggak mungkin statis ya. Manusia hidup itu, arti dari hidup sendiri itu adalah tumbuh, ya nggak mungkin statis. Itu adalah hidup. Kalau sudah statis maka sudah mati gitu kan ya. Benda mati itu kan statis. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sejarah gitu ya, hal-hal yang oh ini bernilai sejarah itu pasti langka gitu kan ya, kelangkaan pasti ada nilai kelangkaan. Kenapa ya? Karena dia sudah zaman sekarang, di zaman saat ini gitu ya, benda-benda yang saat dulu pasti sudah tidak sebanyak zaman dulu gitu berada kan ya. Kalau di zaman sekarang ya pasti dia sudah sedikit karena kita sudah menggunakan teknologi yang baru misalkan gitu ya, sudah zaman sudah berubah sehingga benda-benda yang sejarah tadi tentu sudah langka gitu, punya keistimewaan ya, karena kan langka tadi ya tentunya dia punya keistimewaan ya. Selain itu ya karena ada nilainya tadi ya, nilai bahwa ini ada ceritanya gitu ya, sejarahnya dulu seperti apa gitu, dan dia punya estetika gitu. Jadi eh, kelangkaan tadi ya, ketika dia itu sesuatu yang langka berbeda dari yang lain itu punya nilai estetika tersendiri gitu ya. Jadi kita eh, harus memahami ini ya, karena kadang-kadang kita di aplikasinya, di kehidupan nyatanya, di real life-nya. Ketika kita menemukan orang yang berbeda pendapat atau orang yang berbeda karakter dari kita menganggap orang itu aneh gitu. Padahal kalau kita melihat dari sisi estetika, mereka itu malah justru unik. Kenapa? Karena justru dia yang akan menonjol dari eh, kehomogenan gitu ya. Ketika semuanya homogen, terus ada yang berbeda sendiri. Nah, justru dia akan menonjol kan ya. Jadi dia malah justru punya keunikan tersendiri, ya keistimewaan sendiri yang tadi bisa jadi estetika. Harusnya kita bisa melihat itu sebagai estetika gitu. Tapi kalau terkait dengan manusia memang eh, kompleks ya tadi ya. Jadi dia berbeda malah justru kita asingkan. Biasanya gitu. Nah, Eh, tapi kalau berbeda ketika kita aplikasikan kepada satu benda gitu ya, satu benda atau lanskap, ketika dia beda, kita menilainya kan dia malah justru unik gitu. Wah ini eh, apa punya nilai keindahan tersendiri, berbeda dari yang lain gitu. Ya terkadang kita gitu ya, kita tidak adil memandang sesuatu gitu ya. Nah itu, jadi memang secara eh, di ini ya di kehidupan nyata memang itu sering terjadi ya. Tapi kalau kalian belajar filsafat gitu ya, kalian sudah mulai belajar filsafat tentunya dengan diikuti dengan iman yang kuat ya. Karena di filsafat itu kita tidak menyalahkan. Jadi tidak kita di dunia ini itu tidak ada mutlak salah dan tidak ada yang mutlak benar gitu ya. Kemudian kita harus open minded gitu. Nah, semakin kita bisa melihat tadi ya, melihat berpikiran terbuka, kita akan bisa melihat estetika itu dari segala sisi. Ketika kita berpikiran tertutup, maka estetika itu akan eh, terbatasi juga gitu. Seperti itu ya. Tapi kalau untuk sejarah gitu ya, ya ini balik lagi ya preference. Orang-orang juga kan masyarakat juga kan nggak tidak semua suka dengan sesuatu hal yang berbau sejarah gitu ya. Nah, tapi kita sebagai arsitek lanskap ya kita perlu ya perlu untuk PR kita ya untuk mengembalikan kesadaran gitu ya, kesadaran masyarakat bahwa oh kita kita tuh punya nilai sejarah yang seperti ini gitu ya. Kita tidak bisa mengabaikan karena ini identitas kita. Ya, jadi karena dengan adanya kita menghargai sejarah itu kita akan justru makin berkembang. Itu kita akan malah bisa makin maju gitu kan ya. Karena kita bisa belajar dari pengalaman, kita menghargai masa lalu gitu. Seperti itu ya. Jadi memang ini akan berpengaruh kepada penguatan posisi dan makna gitu. Jadi kita sebagai arsitek lanskap ya perlulah kita tadi ya menguatkan ini nih, perlu untuk kita pertahankan. Nah, tapi kita kan sebagai arsitek lanskap tidak tidak meyakinkan masyarakat dengan omongan ya, tapi dengan desain gitu. Dengan desain bahwa oh lanskap sejarah itu bisa bersaing dengan lanskap yang mungkin sekarang lagi tren, lanskap yang sekarang lagi tren, yang lagi viral. Nah, itu ya itu adalah tugas kita, menguatkan posisi dan makna dalam desain kita.
Karena memang sebenarnya sudah punya nilai yang tinggi, makna yang fundamental sebenarnya gitu. Hanya saja banyak masyarakat yang mungkin belum sadar gitu. Nah, itu adalah tugas kita sebagai perantara untuk menguatkan makna tersebut dalam desain tentunya. Oke, kemudian terkait tadi ya balik lagi kita itu beragam ya, terutama negara Indonesia itu sangat beragam gitu ya. Eh, karena akan nanti lingkungannya tadi kan beda, kemudian manusianya beradaptasi dengan lingkungan gitu. Bagaimana interaksi dinamika budayanya, kehidupan manusia ini semua saling berpengaruh. Jadi alam manusia itu berpengaruh, saling berkaitan, akhirnya membentuk siklus budaya gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pelajari gitu ya. Jadi di eh, kita juga sudah ada undang-undangnya terkait dengan cultural heritage gitu ya, warisan budaya termasuk yang bersejarah itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 gitu ya. Jadi ada yang memang eh, benda-benda ataupun lanskap yang perlu dilestarikan, kemudian yang kita perlu masukkan dalam cagar budaya gitu ya, agar ini dilestarikan gitu. Nah, untuk syarat-syarat cagar budaya tentu ada ya. Jadi di sini ada sekurang-kurangnya 50 tahun. Ya, jadi menghitung dari satu siklus hidup manusia lah rata-rata ya. Rata-rata kan sebenarnya 60 tahun ya, tapi ini diambilnya 50 tahun. Jadi seperti itu kemudian diwariskan ya, jadi bisa benda buatan manusia gitu ya. Bisa alam juga kan tadi ada ya, warisan alam dan warisan budaya. Nah, kalau warisan alam ini eh, atau cagar budaya yang alam gitu ya, yang alam itu memang tidak ada minimal ininya ya, minimal waktunya. Itu karena alam itu kan sangat sensitif ya. Jadi bisa saja berubah tidak dalam waktu kurun waktu 50 tahun. Nah, ketika ada satu lanskap dia yang tiba-tiba menjadi nilai penting, misalkan eh, area apa ya contohnya, misalkan pesisir. Ya, jadi misalnya di Aceh gitu ya. Pesisirnya eh, pada tahun 2000 berapa ya ada tsunami itu kan, yang sebelum terjadi tsunami ya itu menjadi hal apa pesisir yang eh, seperti hal pesisir lainnya lah gitu. Kemudian ketika adanya tsunami kemudian memakan korban, nah di situ bisa menjadi area gitu kan ya, area yang kita perlu eh, hormati gitu ya, jadi menjadi area tadi masuk ke dalam, ada lanskap sejarahnya gitu ya. Di sini ada memakan korban sekian untuk kita menjadi pengingat kita bahwa di situ ada saudara-saudara kita yang menjadi korban seperti itu. Itu kan alam kan seperti itu, secepat itu. Nah, sedangkan kalau yang buatan manusia itu memang ada ketentuan yaitu minimal dia 50 tahun gitu. Karena eh, budaya itu akan terbentuk bila memang sudah melewati cukup eh, waktu yang lama gitu ya, melewati waktu yang lama gitu. Kalau cuma sebentar itu belum jadi budaya gitu ya kan. Kalau namanya kebiasaan itu kan harus terus menerus gitu ya, makanya ini ada 50 tahun kalau untuk yang benda buatan manusia. Tentunya nggak hanya dari segi 50 tahun ya, tapi dia harus dari segi nilainya juga, dia harus punya nilai penting gitu ya bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan gitu. Oke, kemudian kita kalau ngomongin tadi taman ya, sejarah taman gitu, perkembangan taman. Jadi kita tuh taman, kita di materi sebelumnya kan kita sudah bahas gitu ya. Taman tuh arsitektur lanskap mungkin memang baru-baru ini ya. Baru-baru ini tuh bukan berarti berapa tahun ini ya, tapi bisa jadi puluhan tahun gitu, bahkan 100 tahun itu masih baru-baru ini. Karena usia bumi lebih dari itu. Jadi mungkin kalau arsitektur lanskap itu masih baru-baru ini ilmuannya gitu ya berkembang. Nah, tapi kalau untuk tamanya sendiri sudah dari dulu gitu kan. Karena kan kalau kita lihat dari sejarah yang untuk dunia gitu ya, kan sudah ada kerajaan zaman dulu gitu. Ya, ada kerajaan gitu, ada eh, apa sistem pemerintahan yang sejak dulu ada gitu ya. Terutama kerajaan sih yang eh, memulai adanya ini ya, adanya taman, mengenal taman gitu ya. Kan ada istana, ya istana itu identik dengan taman. Nah, itu kan sudah dikenal ya di dunia. Nah, di Indonesia pun seperti itu. Taman pertama eh, dikenal itu ya ketika zaman kerajaan ya. Dulu kan kerajaannya masih di kerajaan, kemudian masuklah
ada Belanda gitu ya. Belanda mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi sehingga mulai itu dikenal dengan taman ya. Eh, mu- Kalau dulu kerajaan mungkin mereka fokusnya kepada eh, bangunan-bangunannya ya. Jadi misalkan istananya tidak fokus kepada tamannya ya, sebelum ada kolonialisasi nih ya, sebelum ada kolonialisasi eh, lebih ke fungsi ininya ya, fungsi fisik kayak misalkan untuk kalau raja mau ketemu dengan pati-patinya itu kan dia ini ya apa dengan para inilah ya para bawa-bawahannya kan dia butuh ada aula seperti itu ya lebih ke bangunan-bangunan gitu sebelum ada kolonialisasi. Nah, kemudian mulai ada kolonialisasi mereka mengenal dengan adanya taman gitu. Nah, sehingga awal mulanya kalau di Indonesia itu adalah bermula dari terkonsentrasi di Pulau Jawa gitu. Eh, karena memang ini ya apa sebentar. Oke, oke. Mohon maaf, saya kira ini ya, saya kira saya tidak kerekam ya. Kita lanjutkan lagi ya, mohon maaf terganggu. Jadi tadi ya, terkonsentrasinya di Pulau Jawa gitu, karena memang kolonialisasi itu awal mula itu di Jawa. Ya, awal mula berkembangnya itu di Jawa, karena memang dulu pemerintahan itu, kerajaan itu banyak tersebar di Jawa, sehingga ya kalau mau menjajah kan mereka akan mencari intinya dulu gitu ya, mencari intinya agar lebih mudah ke yang lain-lain gitu ya, ke wilayah yang lain. Sehingga terkonsentrasi di Pulau Jawa itu adalah asal mulanya. Tuh, asal mula mengenal ini ya, mengenal taman gitu ya, karena terpengaruh dari kolonialisasi. Nah, itu mulai tuh ya, mulai mengenal adanya taman gitu ya, terutama ya di kerajaan, di istananya, di sekitar istananya. Kalau di Jawa kan ada dikenal dengan keraton gitu ya. Itu eh, sudah mulai itu ya, ada taman-taman gitu. Nah, eh, ada lagi karakteristik kolonialisasi ya, peninggalan kolonialisasi itu adalah alun-alun gitu. Ya, ini alun-alun. Kalau mungkin kalau keraton gitu ya di wilayah yang lain itu jarang ditemukan. Gitu. Tapi kalau alun-alun hampir di seluruh Indonesia itu dia ada alun-alunnya. Ya, rata-rata gitu ya di tengah alun-alun. Alun-alun ini termasuk peninggalan dari kolonialisasi. Gitu. Ya, jadi dulunya eh, banyak ya banyak hal penataan lanskap kita itu sangat dipengaruhi oleh kolonialisasi memang. Kenapa? Ya karena kan Belanda gitu ya, negara-negara di Eropa gitu dan negara-negara lain gitu ya, selain negara Asia itu mereka lebih dulunya kan lebih maju mereka ya dalam hal teknologi, keilmuan gitu. Sehingga ketika mereka menjajah itu sebenarnya ada kita terpengaruh hal positifnya ya. Maksudnya kita melihat dari positifnya adalah tadi mereka yang berilmu itu bisa ini ya, bisa masuk ke kita juga gitu ya. Pemahaman mereka dalam menata lanskap gitu kan itu akan terpengaruh. Memang sisi negatifnya tentu lebih banyak karena mereka lebih pintar, mereka akhirnya jadi menjajah kita gitu kan. Seperti itu. Itu ya, jadi ini ada peninggalan. Kalau di Yogyakarta itu ada Kompleks Taman Sari, itu ya ada alun-alun. Sebenarnya di Jogja banyaknya. Ini ya yang menarik ya. Jadi kenapa sih di Jogja kita selalu merasa bahwa kita seperti kita mau kita orang Jawa atau bukan, orang Jogja atau bukan, gitu ya. Ketika kita ke Jogja, kita seperti pulang kampung gitu ya kan. Coba kalian merasa itu nggak kita ke Jogja bahkan saya pernah melihat konten-konten orang luar gitu ya yang dia ke Jogja itu ketika dia kembali lagi dia tuh rindu gitu ya ketika ke Jogja itu seperti rasanya rindu dan seperti pulang ke kampung halaman gitu. Padahal dia bukan orang Indonesia seperti itu. Nah, kenapa kita merasa seperti itu gitu. Nah, ini sebenarnya harusnya digali gitu ya. Jadi perasaan manusia itu kan terbentuk karena terutama karena visual ya, visual. Yang indera yang paling dominan di kita itu adalah visual kan ya. Nah,
mungkin kita tentunya tentu harus ada kajian ya. Mungkin itu tergugah karena perasaan pulang kamu itu tergugah karena visual kita diperlihatkan dengan elemen-elemen lanskap yang kuno gitu loh, yang kuno, yang memang peninggalan zaman dulunya itu masih dipertahankan sehingga kita merasa berada di zaman dulu. Ketika kita merasa back to back to apa ya, back to masa lalu gitu ya, kembali ke masa lalu, ke zaman dulu, itu kan kita mau berada berada di eh, wilayah manapun, negara manapun, itu kita merasa jadi pulang kampung gitu karena kembali ke masa lalu gitu kan ya. Nah, itu apa menurut saya ya, yang mempengaruhi kita gitu ya, merasa bahwa ke Jogja itu kita seperti pulang kampung. Nah, kalau kita bandingkan dengan wilayah lain, itu kan banyak sekali perubahan gitu ya. Banyak, apalagi Jakarta. Apakah kita merasa ke Jakarta pulang kampung? Kan enggak gitu ya. Kita ke Jakarta justru malah merasa ya jadi apa, wah, eh, dunia ini nih memang penuh kegelapan gitu karena memang lebih maju dibandingkan wilayah lain seperti itu kan ya. Nah, itu kan artinya ada elemen-elemen lanskap yang mempengaruhi sense gitu ya, perasaan kita gitu. Maka penting gitu ya untuk kita melestarikan gitu ya, untuk melestarikan kalau tadi ada benda-benda bersejarah gitu ya, ada lanskap-lanskap sejarah, kita perlu lestarikan gitu. Agar tadi kita bisa memanfaatkan itu untuk menumbuhkan sense kita terhadap lanskap. Itu ya. Jadi ini ya di Jogja banyak ya kalau kalian ini kan ya me- mengorek gitu ya. Nah, eh kemudian taman-taman di wilayah-wilayah lain itu juga mulai ya eh, berkembang ya. Jadi Monas, ya, ini kalau Monas itu kan eh, juga salah satu cikal bakal arsitek lanskap ya di Indonesia gitu. Jadi mulai itu ya dari Monas itu kan sudah maju tuh waktunya dari zaman yang kolonial ya, kolonialisasi itu sudah maju tuh ke Monas, itu sudah waktunya sudah maju ke sini ya, ke arah sini. Jadi mulai dikenal, mulai penerapan arsitektur lanskap itu mulai dikenal ya dari Taman Monas itu. Ya, kemudian ada Ancol seperti itu. Nah, kemudian dalam perkembangan lanskapnya ya, perkembangan taman, lanskap dan taman di Indonesia itu sama sih ya seperti di negara-negara lain gitu ya pada periode-periode yang pernah kita bahas ya dari sejarah, dari prasejarah sampai ke abad abad 20 kan ya. Itu kan semuanya baik di negara manapun itu akan sangat terpengaruh oleh kepercayaan gitu ya, kepercayaan. Nah, di Indonesia pengaruh yang kuat gitu yang sampai sekarang masih kuat itu yang lebih dominan adalah pengaruh Islam gitu. Meskipun ada pengaruh kepercayaan yang lain ya, tentu ada Hindu, Buddha itu kan tetap tentu ada gitu. Nah, cuma memang yang banyak mayoritas itu adalah pengaruh Islam karena kerajaan Islam juga cukup banyak gitu ya. Ini jadi ada beberapa eh, kerajaan Islam ya yang di Indonesia. Nah, kemudian karena dominansi tadi ya, dominansi pengaruh Islamnya kuat sehingga ada kekhasan gitu ya dalam dalam pengembangan lanskapnya. Gitu. Nah, ini kan contoh yang di Mataram Islam ya. Nah, namun ini sebenarnya hampir di semua daerah tuh seperti ini. Jadi modelnya itu dia ada alun-alun. Kemudian nanti di sekitar alun-alun itu kan ada masjid, ada pasar dan pemerintahan gitu. Nah, ini eh, terjadi gitu ya hampir di beberapa, nggak mungkin kalau seluruh saya belum berani ya karena itu harus pakai data. Jadi hampir ada di tiap daerah di Indonesia gitu. Ya, jadi ada alun-alun, masjid, pasar, pemerintahan seperti itu. Ya, kalaupun tidak ada masjid gitu ya, mungkin ada daerah-daerah tertentu kan kita di Indonesia juga ada daerah-daerah tertentu yang dia dominannya kepercayaannya yang lain ya, bukan Islam. Nah, itu biasanya kalaupun tidak masjid, dia adalah dengan peribadatan yang lain. Itu tempat peribadatan yang lain, agama yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah kalau di ini ya, kalau di kita tadi kan ya terkait dengan sebenarnya di negara lain pun kan ada filosofi ya terkait dengan orientasi gitu ya, orientasi utara, barat, gitu ya, timur, selatan itu akan mempengaruhi. Pun di Indonesia gitu ya. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia pun ada
ada kepercayaan terhadap orientasi itu yang berbeda-beda ya. Seperti tadi misalkan di Bali dia kan kalau yang sakral itu yang timur ya tadi ya timur laut gitu. Kalau di Jawa, Jawanya juga Jawa mana itu selatan seperti itu yang sakral gitu ya. Jadi ini dia pola bentuk kota berubah berupa jalan utama. Jadi biasanya memang perkembangan itu dimulai dari struktur jalannya. Ya, jadi jalan itu seperti kerangka manusia itu ya. Kerangka manusia, kemudian nanti tinggal ditambahin organ-organnya gitu ya. Organ-organ itu adalah ya misalkan tadi ada area-area pemerintahan gitu ya, tinggal mau ditaruh di mana gitu. Jadi eh, memang yang diperlukan adalah sirkulasinya dulu, struktur jalannya seperti apa gitu. Nah, ini dia menatanya itu berdasarkan arah timur, barat, utara, selatan. Ya, jadi ini timur, barat, utara, selatan. Gitu. Jadi arahnya seperti itu. Nah, ini ya, jadi di beberapa daerah ya, di sejumlah daerah di Indonesia itu banyak pengaruh, termasuk di sini ya, yang Kerajaan Mataram Islam itu terpengaruh oleh kelompok etnis Arab gitu ya, eh, yang datang gitu, yang datang ke wilayah tersebut, kemudian mempengaruhi, ya mempengaruhi terjadi mempengaruhi itu maksudnya terjadi akulturasi ya, kemudian sehingga menciptakan adanya kecenderungan masyarakatnya itu berdagang, gitu ya. Dagang sehingga tadi mempengaruhi bagaimana mereka mencari eh, sebagai mata pencaharian ya, mencari ini ya untuk kehidupan sehari-harinya. Oke, untuk pengembangan ya itu kan memang selalu berorientasi pada pusat ya, dan di pusat itu kan yang alun-alun tadi itu ada pusat pemerintahan, sehingga selalu perkembangannya berpusat di situ, kemudian baru ke sekelilingnya, termasuk ke termasuk yang Mataram Islam ini ya. Nah, ini kalau dibandingkan ya, dibandingkan Mataram yang kerajaan Mataram Islam ini memang sangat Islami gitu ya dalam hal tadi menata lanskapnya gitu ya. Ini ada dibandingkan dari spiritual Islami ya. Jadi bagaimana kota tersebut itu mengikuti dengan spiritual Islami. Jadi yang paling tinggi harus masjid seperti itu. Nah, kemudian tadi ya tidak hanya pengaruh Islam tentunya. Ya, jadi ada pengaruh kepercayaan yang lain. Nah, ini adalah pengaruh Hindu ya, dilihat dari kerajaan ya, kerajaan Hindu gitu. Nah, kalau kita lihat ya, kita bandingkan dengan kerajaan Islam tadi kan jumlahnya lebih sedikit seperti itu ya, karena memang dominan itu kan berarti ya memang karena dari segi jumlahnya lebih banyak. Nah, ini ada beberapa ya kerajaan Hindu. Nah, kemudian tentunya akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi satu kerajaan itu akan mempengaruhi masyarakatnya juga tentunya, bagaimana aktivitasnya yang ada di situ, kemudian nanti akan pengaruh ke lanskapnya, karena kan lanskap itu ditata, disediakan untuk menjadi eh, fasilitas, untuk menjadi apa ya, tempat mereka melakukan aktivitas gitu ya. Jadi fasilitas untuk mereka beraktivitas seperti itu. Ya, jadi akan sangat berpengaruh. Itu tentu akan ada banyak ritual-ritual. Itu ya. Kemudian kalau yang eh, pengaruh Hindu gitu ya. Jadi eh, kalau yang Islam tadi itu kan ya, kalau yang Islam itu dia kita bisa identifikasi, oh misalkan nih kita datang ke satu daerah di Indonesia. Oh ini yang kuat pengaruhnya adalah pengaruh Islam gitu ya, kerajaan Islam artinya ya. Itu bisa kita identifikasi dari bagaimana penataan di kotanya. Kita lihat aja dia punya alun-alun tidak. Kalau dia punya alun-alun ya, jadi oh berarti yang paling dominan adalah pengaruh Islamnya. Kedulunya kerajaan Islam gitu ya. Di Lampung termasuk ya. Kalau di saya Bandar Lampung itu alun-alunnya itu karena di sejujurnya di Bandar Lampung itu sudah banyak sekali perubahan ya. Yang belum banyak perubahan itu kayak misalkan kota metro. Itu kan ada alun-alunnya. Jadi kita bisa tahu bahwa oh ini kerajaan kerajaan yang dulunya gitu ya, yang dominan adalah kerajaan Islam. Dia ada alun-alunnya. Jadi ciri khasnya seperti itu. Nah, kemudian ada masjid. Nah, tapi kalau misalkan di situ ada agama lain, akhirnya akan ada rumah peribadatan yang lain gitu. Tapi ciri khasnya adalah di itu ya, bukan di masjidnya malahan ya, tapi di alun-alun. Pokoknya ada alun-alun. Itu karena seiring berkembangnya zaman gitu kan, pasti kalau masalah rumah peribadatan kan bisa jadi ada nambah gitu kan ya. Tapi kalau alun-alun kan dia tetap. Nah,
Itu ciri khasnya. Nah, kalau di pengaruh Hindu itu dia nggak keluar nih ciri khasnya, yaitu apa, alun-alun. Jadi ya dia ciri khasnya di sini ada bangunan persemayaman gitu ya. Jadi ada untuk pemakaman gitu ya, ada pemakaman, misalkan kayak ada candi. Candi-candi itu kan memang ada beberapa candi yang itu sebagai pemakaman juga. Jadi ada area di candi-candi itu ya. Kan ada area untuk pemakaman, terus nanti ada taman, ada kolamnya juga biasanya. Ada bangunan pemandian, ada bangunan pemujaan ya kan. Kalau candi itu kan ada nanti ada patung-patungnya jadi kayak misal Prambanan ya. Prambanan itu kan candi-candinya terpisah tuh, di dalam satu bangunan itu ada dewanya sendiri gitu ya, terus nanti bangunan yang lain ada dewa yang lain juga gitu. Nah terus ada tamannya ya, jadi memang eh, taman itu lebih lebih identik ke yang Hindu kalau dulu gitu ya, jadi seperti itu ciri khasnya. Nah kalau ternyata oh dia ada alun-alun tapi ternyata ada candinya juga gitu, nah ya berarti di situ ada pengaruh dua-duanya gitu ya, pengaruh keduanya. Tapi biasanya dia agak jauhan ya, karena kan ya nggak mungkin ya, pasti mereka perebutan kekuasaan jadinya. Nggak mungkin berdampingan. Oh, dia nanti ada alun-alun sebelahnya langsung ada candi gitu, nggak mungkin ya. Pasti kayak di Jogja aja ya, kan pasti areanya Candi Prambanan, Candi Borobudur aja jauh-jauhan kan. Terus kemudian ada alun-alun tuh jauh-jauhan. Jadi ada areanya tersendiri gitu. Ya, jadi itu bisa kita lihat dari eh, ya, jadi kalau kita mengenal nih ya dari elemen-elemen lanskapnya, ketika kita datang ke suatu tempat kita jadi bisa identifikasi awal dulu kan. Oh, kita jadi bisa tahu nih. Jadi kalau kalian jalan-jalan itu nggak cuma jalan-jalan menikmati ini aja ya, tapi banyak hal yang bisa dipelajari gitu. Ya, kemudian kerajaan Buddha ya. Jadi ada pengaruh dari Buddha juga. Ini kerajaan juga ya kerajaannya. Nah, kita lihat juga kan ya dari segi jumlah memang Buddha lebih sedikit juga gitu. Makanya kenapa di Indonesia lebih dominannya Islam itu seperti itu. Itu sejarahnya. Jadi jangan sampai kalian membawa-bawa sara lagi ya, karena memang ini sudah ada sejarahnya. Nah, ketika kita tahu sejarah, kita akan bisa saling menghargai ya. Kenapa kok bisa dominannya itu adalah Islam? Bukan berarti eh, jadi digiring kemana-mana ya. Artinya itu tadi ya, ini saya eh, selingan aja ya untuk mengingatkan kepada kalian. Ya, jadi itu ada sejarahnya. Jadi kita harus tetap bersama ya, harus tetap satu kesatuan, saling menghargai. Nah, kemudian ada pengaruh Hindu-Buddha. Jadi Hindu dan Buddha ini kan ada kemiripan ya dalam hal kepercayaannya gitu, sehingga ada akulturasi dari Hindu dan Buddha yang saling berakulturasi yang mempengaruhi ke Indonesia, ke wilayah Indonesia juga gitu ya. Bagaimana dalam perkembangan naskapnya gitu. Jadi kan seperti ada candi ya kan, Hindu Buddha kan ada sama-sama ada candi. Kemudian ada makamnya di area candi tersebut ya. Ada kolamnya itu kan sama ya, punya ciri khas yang sama. Sehingga mereka ini berakulturasi Hindu dan Buddha gitu. Seperti itu ya. Mohon maaf. Sebentar ya. Ya, jadi kalau kita ngomongin candi gitu ya, apa bedanya dengan yang ada di Thailand? Ini kita pernah bahas ya. Tentu akan ada bedanya ya, meskipun namanya juga pengaruh kepercayaannya Hindu dan Buddha sama, tapi kan ada ornamen-ornamen yang berbeda karena mereka sudah berakulturasi dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi pasti punya perbedaannya lah ya. Candi yang di Indonesia dengan yang di Thailand itu ada perbedaannya gitu. Nah, itu adalah salah satu tugas kita juga ya untuk mengidentifikasi bedanya apa sih agar tadi balik lagi menjadi identitas. Ini candi ya, contoh candi di Malang, Singasari, ini yang di Mojokerto. Jadi dia pasti ada beda-bedanya ya. Kalau terpengaruh oleh Hindu, terpengaruh oleh Buddha atau Hindu-Buddha itu ada beda-beda gitu ya. Tapi secara umum candi itu ya bentuknya adalah tumpukan batuan gitu. Jadi dia punya karakteristik yang sama. Gitu ya. Nah, ini ada candi Bajang Ratu. Nah, kemudian ini adalah Borobudur ya. Jadi tentunya ya semua candi itu punya filosofinya ya, punya filosofi, masing-masing punya filosofi. Kemudian polanya itu di sini pola organik ya, meskipun mungkin ini ada geometrisnya ya, ada geometrisnya, tapi kan dia eh,
disusunnya itu organik ya gitu. Jadi walaupun ada geometrinya tapi dia disusunnya secara organik. Jadi kan ini ada lingkaran gitu ya. Jadi organik, tidak tidak kaku gitu loh ya, tidak statis. Kemudian ada filosofinya ya tentunya. Jadi misalkan ada jumlahnya. Ya, ada jumlahnya itu kan harus sekian itu kan filosofinya ya karena untuk melihatkan di situ ada nilai tertentu. Kemudian fungsinya ada untuk kontemplasi gitu ya untuk kalau kita ngomongin peribadatan itu kan memang untuk kontemplasi ya kita kita eh, bermeditasi gitu ya. Kita merenung itu kan identik seperti itu ya. Kalau kita beribadah itu kan antara kita dan Tuhan gitu. Jadi eh, butuh untuk area yang tenang seperti itu. Ya, kemudian untuk ciri khasnya tadi ya. Jadi eh, candinya itu tuh dia tumpukan batu. Tumpukan batu, kemudian dia berundak-undak gitu, berundak-undak dan nanti di situ bisa ditambahkan ornamen gitu ya. Ornamen, kemudian ada elemen-elemen misalkan tadi untuk pemakaman, untuk kolam, atau untuk eh, tempat peribadahan untuk purunya ya, jadi ada dewanya di situ, seperti itu. Ya, jadi tadi ya, jadi kalau di Thailand pun candi itu ya dia sama, tumpukan batu juga. Nah, cuman ornamennya yang akan membedakan. Elemennya mungkin sama, kayak dewanya akan sama gitu. Mungkin namanya aja yang agak-agak beda gitu ya, karena akulturasi dari bahasa seperti itu. Nah, ini ya ada Candi Borobudur. Jadi ada jumlahnya gitu kan. Jumlahnya harus sekian sekian ya kan makanya ada 505 arca. Ini kan kalau kita dalami ini ada artinya jumlah ini gitu. Nggak asal-asalan tentunya ya mereka membuat itu. Kemudian bayangkan ya ini sudah jelas masterpiece. Kenapa? Karena ada sesuatu nilai yang sangat ini ya, ini sejarahnya gitu ya, dari sejarah ilmu pengetahuan gitu ya. Karena walaupun ini di zaman dulu, tapi mereka loh bisa membangun ini ya dengan jumlah berapa ton tuh batunya. Kemudian nggak pakai semen gitu kan. Itu kan ilmu pengetahuan yang sangat berpengaruh ke pengetahuan. Sehingga ini sangat tentunya sangat menjadi masterpiece gitu ya di Indonesia. Itu bayangkan ini membutuhkan waktu 23 tahun dalam membangunnya gitu kan. Seperti itu ya. Jadi ini tentu jadi masterpiece. Nah, kemudian ada perkembangan sejarah Laskap di Sumatera. Nah, cuman ini adalah menjadi tugas kalian. Silahkan, kemarin kan sudah ada tugas ya yang sama dengan tugas poster, pembagian kelompoknya. Terus kalian sudah memilih lokasi kalian masing-masing. Kemudian tugasnya adalah membuat video. Membuat video, mau isinya itu video kalian ya. Mau kalian tambahin ada video kalian lagi ngomong, mau video tayangan gambar, terus kalian tinggal ngisi suaranya, bebas, sekreatif kalian. Ya, intinya di dalam video itu harus berisi tentang penjelasan perkembangan lanskap dan taman dari waktu ke waktu pada daerah yang sudah kalian pilih. Gitu ya. Kemudian jelaskan ya, bagaimana lanskap dan taman saat ini. Ya, jadi yang dibandingkan dengan dulu. Ya, apakah saat ini ada sisa-sisa gitu ya yang dilestarikan dari zaman dulu gitu atau tidak ada gitu. Kalau kalau ada eh, seperti apa gitu ya. Terus bagaimana saran kalian gitu. Kalau tidak ada ya bagaimana saran kalian juga gitu ya untuk membangkitkan kembali tadi ya lanskap-lanskap yang zaman dulu itu ya, lanskap-lanskap sejarah, lanskap dan taman sejarahnya. Seperti itu. Kemudian identifikasi material dan desain dari lanskap atau taman daerah tersebut yang dapat menjadi identitas lokal dan perlu dilestarikan. Ya, jadi kalian perlu untuk melestarikan kan kalian harus identifikasi ya materialnya, desainnya seperti apa, penataannya, lanskapnya seperti apa yang untuk dilestarikan gitu. Nah, kalian tentunya ini harus dari referensi ya, gitu. Referensinya nanti bisa dicantumkan aja ada tulisannya gitu misalnya di video. Itu yang ini tentu pakai referensi. Silahkan dicari referensinya, kemudian jangan lupa sertakan gambar. Jangan cuma tulisan-tulisan. Nah, kemudian ini videonya nanti kalian upload di Instagram, kemudian add saya sebagai kolaborator. Kemudian kalau mau add kolaborator anggota yang lainnya boleh silahkan atau mention silahkan. Yang penting harus ada anggota kelompok yang lainnya ya tentunya ya. Yang upload perwakilan aja. Kemudian deadline-nya 22 Desember 2024. Deadline upload ya, jadi 22 Desember jam 12 malam. Oke,
Sekian ya untuk materi lanjutannya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa masih ada satu video lagi yang terakhir.